Ada satu kabar baik buat saudara. Tuhan berupaya untuk bisa dikasih oleh saudara. Kitalah yang menyadari dan meresponinya. Satu kali ada seorang anak rohani saya, dia bilang begini dengan, ini orang hancur hati sekali, dia bilang begini. Saya tahu saya harus mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana caranya saya bisa mengasihi Tuhan? Kok nggak bisa? Kok belum bisa? Dia jujur. Kadang-kadang kita nggak jujur. Dia jujur, saya sadar saya belum bisa mengasihi Tuhan. Lalu saudara tahu apa jawaban saya? Jawaban saya adalah gini, bukan perjuanganmu, tapi perjuangan Tuhan yang membuat engkau bisa mengasihi Tuhan. Nanti saya akan jelaskan kenapa perjuangan. Nah, masalahnya adalah begini, mengasihi itu tidak dapat dipaksakan tetapi sukarela. Tantangan terberat Tuhan, saya mau bilang ya, tantangan terberat Tuhan, catat kata saya ini, tantangan terberat Tuhan itu bukan dibutuhkan oleh saudara, tapi dikasih oleh saudara. Tantangan terberat Tuhan itu bukan waktu dia dibutuhkan oleh saudara, tapi waktu dia dikasihi oleh saudara. Mungkin saudara terkejut, karena ternyata mengasihi itu nggak bisa dipaksa. Tuhan pingin dikasihi, tapi apakah dia bisa paksa kita untuk kita bisa mengasihi? Tidak. Nah itu sebabnya saudara harus sadar. Coba lihat ini saudara, Hosea pasalnya yang kedua ayat 13 sampai 15. Hosea pasal 2 ayat 13 sampai 15. Masih ingat tentang pengalaman Hosea? Yang membuat hati saya hancur adalah ketika saya membaca ayat ini. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Pertanyaan saya, sadarkah saudara bahwa ayat ini sedang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini? Tuhan tuh sebetulnya sedang bujuk kita. Saudara paham maksud saya? Waktu dia lepaskan kasihnya, dia lepaskan pengampunannya, dia lepaskan berkatnya, dia lepaskan semua kesetiaannya, dia bombardir kita dengan kebaikannya. Sebenarnya untuk apa sih? Sadarkah saudara bahwa sebetulnya dia sedang membujuk saudara dan saya? Amin. Coba lihat ayat ini. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Nah, akibat dibombardir sama kasih, maka yang terjadi adalah gini, maka apa? Dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku, apa saudara? Suamiku. Dan tidak lagi memanggil aku, apa saudara? Baalku. Nah banyak orang Kristen gak peka. Nggak peka, kita nggak sadar. Kita lagi terus manfaatin Tuhan. Kita memanfaatkan kebaikannya. Kita memanfaatkan kesabarannya yang panjang lebar itu. Terus untuk kepentingan diri. Padahal sebenarnya kalau saudara peka saja. Dia membombardirmu dengan kebaikannya. Karena sebenarnya dia sedang berjuang untuk dikasihi olehmu. Amin. Lihat ini saudara. Tuhan tidak pernah dapat atau mau memaksa untuk kita mengasihinya. Karena kasih itu bukan area paksaan, sukarela. Perhatikan ini, Tuhan tidak pernah dapat atau mau memaksa untuk kita mengasihinya. Yang dilakukannya adalah terus-menerus membanjiri kita dengan kasih, kebaikan dalam upayanya untuk menarik dan memenangkan hati kita. Saudara tidak sadar itu? Kenapa dia baik banget? Kenapa dia sabar banget? Saudara selingkuh sama duit, selingkuh sama dosa, selingkuh sama mamon. Terus dia terima saudara. Paham maksud saya? Kita sakiti dia dengan sengaja ataupun tidak. Tapi setiap kita balik sama dia, dia selalu mengedangkan tangannya. Pertanyaan saya, kenapa sih sampai dia lakukan itu? Bukankah sebenarnya itu adalah upayanya untuk merebut hati kita?